Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvani Amalia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai agama dan ekonomi. Estimasi waktu yang saya siapkan itu untuk melakukan pembelajaran agama dan ekonomi ini adalah 2 kali 15 menit, yang dimana 15 menit untuk melakukan pemaparan materi, pembukaan, serta pengabsenan, dan 15 menit untuk sesi diskusi serta tanya jawab untuk teman-teman. Dan kita masuk tentang materi ruang lingkup mata kuliah agama dan ekonomi. Izinkan saya untuk memaparkan materi tersebut ya. Di sini agama dan ekonomi ini membahas bagaimana perilaku manusia beragama melakukan tindakan ekonomi secara individu maupun kelompok, yang kemudian sekaligus juga akan membicarakan masyarakat dalam negara. Referensi yang saya gunakan dalam pembahasan ini ada beberapa tokoh-tokoh teori. Yang pertama dalam pembahasan agama. Teori tokoh pertama yang saya ambil dalam pembahasan agama ini yang disampaikan oleh Auguste Comte, di mana beliau merupakan bapak sosiologi yang karena penemu kata sosiologi untuk disematkan pada ilmu yang membahas tentang interaksi antar manusia. Teori awal yang digagas oleh Auguste Comte dalam membicarakan agama adalah hukum 3 tahap. Melihat kata agama dalam hukum 3 tahapnya, Auguste Comte tidak secara eksplisit menyebut kata agama yang dalam bahasa Inggris disebut religion, sedangkan dalam bahasa Latin disebut religio. Secara sederhana didefinisikan sebagai sistem mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia dengan tatanan kehidupan. Selain itu, dalam semua agama yang diyakini oleh manusia akan memiliki apa yang disebut dengan perasaan. Maksudnya itu yang dipahami memiliki arti suatu getaran kekaguman yang dirasakan oleh manusia terhadap suatu hal yang sangat besar di luar jangkauannya. Nah, itu adalah pengertian teori menurut Auguste Comte. Kita merujuk kepada istilah tersebut, semua hal yang bisa dipahami sebagai kekaguman bisa disebut dengan agama. Kembali lagi kepada pembahasan awal yang tentang teori hukum 3 tahap menurut Auguste Comte, yang terdiri dari satu, ada tahap teologis. Di sini tahap teologis itu apa ya? Kita bisa memahami bahwa tahap teologis ini adalah akal sedang mencari kekuatan yang selama ini mengendalikan diri manusia, atau sebuah ledakan keyakinan terhadap keyakinan yang akhirnya kita sebut sebagai sang penguasa alam, yang disebut dewa, atau yang dipersonifikasikan dengan sebutan-sebutan yang mengarah kepada kekuatan alam seperti dewa api atau dewa air dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah tahap teologis. Yang kedua, tahap metafisik. Apa sih tahap metafisik itu? Tahap metafisik itu di mana tahap ini merupakan tahap perluasan dari tahap teologis yang akan memiliki ketetapan hukum terhadap sesuatu yang mengendalikan hidupnya, yang maksudnya adalah memiliki peraturan yang harus dipatuhi terhadap sesuatu tersebut, di mana kekuatan abstrak tersebut memandu sekaligus menentukan peristiwa kehidupan di seluruh alam. Itu adalah tahapan metafisik. Karena ada 3 tahapan, tadi sudah disebutkan tahapan teologi, sudah disebutkan tahapan metafisik, dan tahapan yang terakhir menurut Auguste Comte itu adalah tahapan positivistik. Tahapan positivistik ini adalah suatu tahap di mana akal sudah menemukan kekuatannya sendiri tanpa perlu bergantung kepada kekuatan di luar kekuatan akal. Inti dari pemahaman tahap ini itu manusia sudah tidak membutuhkan bantuan dalam menata hidupnya di luar diri kekuatan akal yang dimilikinya. Nah, itu adalah tadi beberapa teori atau argumentasi dari Auguste Comte, yang dimana Auguste Comte mendefinisikan agama sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia dengan tatanan kehidupan.
Jadi ada 3 tahap menurut Agus Kom, yaitu tahapan teologis, tahapan metafisik, dan tahapan positivistik. Kita merujuk kepada tokoh teori lain selain Agus Kom itu kan ada Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber, atau 3 orang tokoh utama ini yang pemikiran-pemikiran sosiologinya sangat menonjol sekaligus menjadi pegangan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang menjadi pionir, pendiri utama sosiologi modern. Nah, tadi sudah menurut Agus Kom, kita masuk kepada menurut Emil Durkheim. Kalau kata Emil Durkheim dalam esai yang saya tulis itu, beliau memiliki 4 tahapan. Yang pertama, agama selalu memiliki dimensi kolektivitas. Tidak ada agama yang tidak memiliki kolektivitas. Kemudian kolektivitas tersebut membentuk suatu kesepakatan dalam agama yang mewajibkan pemeluk untuk melakukan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, dapat dikatakan menekankan 3 hal dalam agama, bahwa agama memiliki sifat memaksa. Dan tahapan yang kedua itu, dalam agama, kepercayaan dan praktik merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan. Ketika kita percaya pada sesuatu yang membuat kita takjub, maka kita wajib melakukan praktek atau mempraktekkan kita percayai. Ketiga itu ada agama akan selalu melakukan pemisahan yang kudus dan profan. Yang akan kudus akan selalu besar dan mempengaruhi dari manusia. Sedangkan yang profan merupakan hal-hal yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian manusia. Dan poin yang keempat, yang terakhir adalah agama secara konseptual selalu dipisahkan dari magis. Secara garis besar, Durkheim menekankan 3 hal dalam agama, yaitu kolektivitas, institusi, dan relasi. Dalam pandangan Durkheim, kita akan dapat memahami bagaimana manusia terikat kepada agama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ada menurut Agus Kom, menurut Emil Durkheim, dan ini ada menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx itu, kita telah mengenal pandangan Marx tentang agama, bahwa agama itu adalah candu. Pandangan Marx bahwa agama adalah candu merupakan pandangan yang sangat sedikit dari pembahasan Marx tentang agama. Bagi Marx, dalam pembahasan yang lebih kompleks tentang agama, agama adalah ekspresi dari suatu penderitaan yang nyata sekaligus sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap penderitaan tersebut. Relasi kelas dianggap oleh Marx sebagai penyebab manusia melarikan diri kepada agama. Begitupun menurut Max Weber. Bagi Weber, agama dipahami sebagai sesuatu dalam kehidupan yang akan memberi makna. Makna tersebut dihadirkan untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan. Bagi Weber, agama dihadirkan untuk berhadapan, sekaligus dipertarungkan kalau bisa atau dijadikan kambing hitam dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan alam. Itu adalah pandangan-pandangan agama menurut para tokoh-tokoh yang memang merupakan pionir dari sosiologi modern, dan ini kita ambil dari banyaknya tokoh-tokoh agama. Salah satunya itu dari tokoh-tokoh yang tadi telah saya jelaskan. Kita masuk kepada pembahasan mengenai perekonomian. Tadi kita udah bahas tentang agama dan kita sekarang membahas tentang ekonomi. Di sini saya mengambil menurut teorinya Talcott Parson. Parson itu menyebutkan agama sebagai tatanan dalam masyarakat. Bagaimana cara tatanan tersebut mampu bertahan abadi dan lestari? Nah, menurut Talcott itu ada 4 fungsi yang wajib dijadikan pegangan, yaitu fungsi adaptasi, ke-1, kedua fungsi pencapaian, ketiga fungsi integrasi, dan keempat fungsi perawatan. Fungsi adaptasi apa sih? Fungsi adaptasi itu yang berada dalam kemampuan ekonominya. Kalau fungsi pencapaian itu tujuan bersama yang berada dalam dimensi politiknya. Kalau fungsi integrasi itu dalam bentuk terwujudnya hukum perundang-undangan yang adil. Keempat itu fungsi perawatan. Kalau fungsi perawatan ini adalah dengan melalui pendidikan dan kebudayaan. Kalau kata Parson,
bagi agama, institusi memiliki fungsi untuk membentuk agama dalam masyarakat, memiliki kekuatan yang fungsional bagi masyarakat pemeluknya. Dalam membahas ekonomi, atau lebih tepatnya belajar memahami apa itu ekonomi, kita memulai dan diawali oleh teori yang disampaikan oleh Adam Ferguson, perkembangan budaya masyarakat, yaitu satu, zaman prakarsa, kedua, barbarisme, ketiga, developmentalism. Nah, zaman prakarsa itu yaitu masa induk manusia, masa awal, masa terpenting dalam memulai kehidupan manusia. Kalau masa barbarisme ini mulai terbentuknya manusia dalam berkelompok dan mulai terjadinya pembagian kerja antara laki-laki berburu dan perempuan meramu, itu pada zaman barbarisme. Dan yang ketiga itu zaman developmentalism, di mana masa terbentuknya masyarakat yang ditandai dengan adanya model masyarakat menetap ditandai dengan melakukan kegiatan bercocok tanam atau persawahan dan perairan untuk memenuhi kebutuhan atau bertahan hidup. Nah, di sini kita tadi telah membahas tentang agama dan ekonomi, yang dimana secara kesimpulannya agama itu sama-sama secara pandangannya memang berbeda kalau menurut tokoh-tokoh teori yang tadi kita sebutkan, tapi pada intinya tujuannya itu sama, dalam memenuhi kebutuhan manusia kehidupan sehari-hari, mengatur sistem bagaimana kita dalam menjalani pandangan-pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana itu pun bersangkutan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah keperluan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan hidup di dunia ini. Maka dari itu kan tadi ada, menurut Adam Ferguson itu fase-fase di mana ada fase prakarsa, fase barbarisme, fase developmentalism, di mana itu adalah tahapan sebagai sistem perekonomian yang awalnya kita masih memulai kehidupan manusia dari induk masa awal, terus juga mulai dari berburu dan meramu, terus juga mulai menetapkan bercocok tanam. Nah, awal mula juga dalam perekonomian kan adanya sistem barter, terus juga adanya uang, dan sekarang adanya mesin ATM, bahkan teknologi sudah sangat canggih dengan HP atau teknologi yang bisa kita bawa-bawa, kita sudah bisa melakukan transaksi alat tukar menukar. Untuk pembahasan agama dan ekonomi pada hari ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk kepada teman-teman, dan tujuan dari pemaparan saya ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengerti apa itu pengertian agama dan apa itu maksud dari kegiatan ekonomi dan keterhubungan antara agama dan ekonomi. Saya kira sudah cukup untuk mata kuliah hari ini. Waktunya sudah habis dalam pemaparan. Untuk sesi selanjutnya mungkin pengabsenan yang akan saya kirim Google Form kepada teman-teman, dan 15 menit kita gunakan sebagai sesi diskusi bila ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.